Halo, selamat sore teman-teman semuanya. Thank you banget yang udah bergabung di acara Pradita Learning Circle Corner yang kedua hari ini. Teman-teman sebelumnya udah tahu belum sih bahwa PLC Corner kita ini sekarang yang kedua loh. Sebelumnya kita udah pernah ngadain dan kita akan secara rutin adakan di tiap bulannya, yang tentunya beneficial juga untuk self development teman-teman. Gitu. Jadi pastikan teman-teman untuk selalu ikutan. Oke? Nah, aku mau sambut juga untuk sekolah-sekolah yang berkolaborasi nih untuk ikut acara PLC Corner kita yang hari ini, yaitu ada SMA Santo Ignatius Singkawang, SMA Cinta Kasih Seci, dan juga SMK Bonavita. Yang terhormat Bapak Ibu Guru dari masing-masing sekolah, mahasiswa Pradita University, dan juga siswa-siswi dari sekolah-sekolah lain. Thank you banget yang udah bergabung ya. Nah, untuk teman-teman mungkin yang temannya belum bergabung, mungkin boleh segera diinfokan, karena kita udah mulai nih untuk acaranya. Gitu. Oke, mungkin pengenalan dulu kali ya. Kalau kata pepatah sih, tak kenal maka tak sayang. Aku Fiona dari Pradita University, dan juga akan ada Kak Geovaldi yang akan temenin aku hari ini jadi Halo Kak moderator. Vio. Halo Kak Geovaldi. Oke, thank you Kak. Jadi halo juga nih buat teman-teman semua yang pastinya sangat antusias nih buat acara hari ini. Ya benar ya Kak Vio ya? Betul banget. Oke, nah yang antusias minta ini dong, reaction-nya dong. Mungkin diangkat Jadi tangannya. di Raise hand. paling kanan nih ada tanda nih. Nah, bisa jempol, bisa tepuk tangan tuh. Nah, Wah, oke, udah thank ada you beberapa nih Kak. Bianca. Banyak nih yang udah semangat banget, antusias banget pasti ya. Nah, Betul. oke, nah jadi buat teman-teman yang belum tahu, ya, nah PLC teman-teman semua yang sekarang ada di bangku pendidikan, di SMA, mungkin yang di kuliah, gitu ya. Mungkin ada beberapa pelajaran yang nggak bisa dijelaskan secara penuh, secara full oleh guru-guru, ya. Betul banget Kak Gio. Karena tentunya sih acara PLC ini tuh bisa beneficial buat self development dan mungkin masa depan teman-teman dari sekolah lainnya juga. Oke. Sebelumnya teman-teman masih bisa dengar suara aku? Bisa, Kak. Bisa, Oke, thank bisa. you. Sorry tadi ada sedikit gangguan. Nggak apa-apa Kak Gio. Oke, mungkin bisa dilanjutkan Kak Oke, Gio. kita lanjut nih, biasa gitu. Kalau semakin antusias tuh semakin banyak halangan ya Kak, emang Kak. Waduh, Ya, tapi kita tidak boleh kalah dong Kak Gio. Kita harus terus semangat. betul. Kita harus tetap semangat nih buat acara hari ini. Setuju banget. Oke, nah jadi tema dari PLC Corner kita hari ini adalah jadi sultan dari uang jajan, Kak. Wah, Gitu. Jadi berarti buat yang semua ikut di sini tuh hari ini pengen jadi sultan sepertinya ya Kak Gio. benar dari uang jajan, ya kan? Wow, oke. Benar. Orang-orang karyawan-karyawan aja susah jadi sultan ya. Ini Wah, gimana caranya siswa, mahasiswa kita jadi sultan dari uang jajan yang kita punya, ya atau kan? mungkin Nah, kita harus balik di lagi ke zaman siswa nih Kak Gio. waduh, enggak Biar deh. bisa jadi Makasih, sultan. Kak. Oke. Oke, nah oleh karena itu, bagaimana cara kita menjadi sultan? Nah, untuk materi kali ini, sharing kali ini, kita mau belajar tentang budgeting, ya, Wow. tentang planning finansial, ya, dan lain sebagainya. Nah, gitu ya Kak ya. Nah, tapi ada data yang menarik nih Kak. Wah, apa tuh Kak Gio? Mungkin Sebelum boleh kita mulai, ada sharing. fakta-fakta menarik. Yang pertama, ya, ada kemungkinan 80% eksekutif muda itu terancam bangkrut loh saat tua, Kak. Wow, padahal dulunya eksekutif Ya. muda nih ya Kak ya. Nah, iya. Lalu yang berikutnya, ya. Halo Kak Gio. Ini sepertinya fakta-faktanya terlalu mencengangkan nih, sampai teman-teman jadi kok suaranya Kak Gio hilang. Mungkin Kak Gio lagi ada koneksinya mungkin ya teman-teman. Nah, mungkin aku intervensi sedikit. Ada fakta-fakta lainnya nih, selain dari 80% eksekutif muda itu terancam. Yaitu adalah
atlet-atlet nih yang dulunya dibayar tinggi, ya pasti teman-teman udah tahu lah. Mike Tyson, Maradona, mungkin tuh teman-teman cowok yang suka main bola. Nah, itu tuh tuanya terancam bangkrut juga loh. Jadi sebenarnya penting banget untuk kita bisa mengelola finansial kita dari sedini mungkin. Gitu. Jangan sampai nanti nunggu udah tua kayak kalau udah kayak mereka yang terancam bangkrut kan udah sangat-sangat terlambat gitu kan. Nah, sebetulnya juga kan teman-teman sebenarnya masih terlalu muda mungkin berpikir ya. Tapi menurut aku ini tuh sebenarnya topik yang cukup penting untuk dibahas dari masa-masa kita SMA. Kenapa sih? Karena mungkin ada beberapa pemikiran nih, mungkin zaman dulu ya, agak tabu ngomongin sama orang tua mengenai keuangan. Agak tabu. Kenapa sih? Maksudnya orang tua kan suka ngomong, udah urusan keuangan mama papa aja gitu. Teman-teman sekolah aja. Bener sih sebetulnya. Cuman teman-teman juga harus concern mengenai keuangan tersebut gitu. Dan juga pelajaran tentang keuangan tuh jarang banget dibahas di sekolah. Setuju nggak sih teman-teman? Yang setuju mungkin boleh raise hand untuk aku bisa lihat gitu. Nah, wow, banyak banget yang setuju. Bagus. Berarti anak muda ini udah mulai maju nih sekarang nih. Nah, dan juga selain itu mungkin di sekolah tuh malu buat ngebahas atau nggak mau bahas, takut dikira sombong. Nah, itu bisa juga seperti itu. Nah, oleh karena itu nih, daripada aku nih ngomong sendirian mulu dan panjang banget, mungkin teman-teman udah nggak sabar ya buat kita langsung aja mulai nih Kak ke materinya gitu. Mulai tanya-tanya nih sama speaker kita. Nah, kita panggilin aja mungkin speaker kita ya. Tapi sebelumnya teman-teman jangan lupa untuk nanti selama materi kita terbuka banget untuk sesi tanya jawab. Jadi teman-teman kalau ada yang masih belum paham atau ada yang mau ditanyakan boleh ditanya di kolom chat. Oke, nanti kita akan Betul, Kak. pilah-pilah dan akan kita tanyakan. Setuju Kogeo? Kogeo sepertinya udah Setuju, Kak. Oke. Nah, kita langsung panggil aja deh. Oke. Speaker kita gimana nih Kogeo? Teman-temannya udah nggak sabar sepertinya. Nggak sabar nih. Oke, Jeng, kita jeng, panggilkan jeng. speaker kita seorang investment storyteller dan juga merupakan content creator. Kita panggil aja Iya. langsung ya, Kak Felicia Putri. Halo Ore. Kak. Halo, selamat Reaction lagi dong, sore reaction lagi dong. semuanya. Hai Geo, hai Fiona, hai teman-teman. Halo, Halo, Kak. apa Welcome. kabar? Baik. Wow, luar biasa. Nah, mungkin Kak Feli, aku mungkin boleh tanya-tanya nih ya Kak Feli ya. Harus ditanya-tanya justru, Kak. Wih, emang Kak Feli bintangnya hari ini ya? Iya, benar. Ini tadi aku ngakak lihat ada yang ini ya, ada yang nonton bertiga tadi yang Toto, Agung Laksono itu. Tapi kok dia udah matiin sih? Aku ngakak sih. Anyway, gimana? Mungkin dia terlalu kayak mana aku mau lihat pembicaranya, mungkin gitu Kak. Iya, itu niat banget nonton kayak nonton bioskop gitu bertiga. Iya. Luar biasa, Kak. Oke. Sangat ditunggu-tunggu nih, Kak, pemaparan dari Kak Feli. Betul. Berarti kita langsung lanjut aja nih ya, Kak Feli Boleh, ya. silakan, Kak. Nah, mungkin Kak Feli boleh nggak nih cerita sedikit tentang Kak Feli itu sekarang kerjanya, aktivitasnya, hobinya itu apa sih Kak? Oke, kalau aku sekarang barusan 25 nih gitu. Jadi nggak tahu nih lumayan jauh juga ya sama teman-teman. Rata-rata di sini aku jadi kayak ngerasa tua. Dulu tuh paling muda. Nggak apa-apa Kak, kelihatannya masih 17 Kak. Masih. Oke. Iya, benar. Ini pada umur berapa sih? Coba boleh tulis nggak? Ini aku lihat sih pada kelas 11, kelas 12 gitu ya. Berarti umur berapa tuh? Iya, mungkin sekitar 16-17, Kak. Masih remaja banget. 15. Forever 14 ada. Aduh. Jangan muda-muda banget dong. Kalau pas muda tuh kita nggak bisa melakukan hal yang bisa dilakukan pas dewasa gitu. Betul. Alright, Itu juga. 15-16, oke, ya lumayan lah ya, 10 tahun selisih. Oke, jadi aku baru aja 25, terus aku sebelum jadi full time, sekarang aku full time content creator. Sebelumnya aku sempat 5 tahun berkarir di pasar modal sebagai tim research lah, di research saham sih di pasar modal gitu. Oke. Nah, tapi kalau kakak sendiri ya Kak ya,
Kakak tuh dulu jurusan kuliahnya waktu S1-nya apa sih, Kak? Aku jurusannya finance. Berarti memang sesuai ya Kak ya. Tapi nih Kak, kan kita banyak nih kayak nggak dari finance mungkin ya kayak atau mungkin dari anak-anak siswa SMA yang masih bingung gitu mau jurusan apa. Belajar tentang financial literacy ini apakah hanya dikhususkan untuk jurusan finance doang Kak? Atau memang sebenarnya ini untuk semua jurusan juga dibutuhkan? Oh, sebenarnya ya kalau ngomongin financial planning, semua orang yang punya uang dan semua orang yang tidak mau bekerja seumur hidup gitu harus mau ngatur uangnya. Itu semua orang yang punya uang dan semua orang yang nggak mau bekerja seumur hidup ya harus ngatur uang gitu. Kalau enggak, uang yang akan ngatur kita gitu sih. Jadi basically financial planning dan investment is for everyone menurut aku. Iya. Setuju Kak. Berarti benar ya tadi dari diskusi kita di awal bahwa sebenarnya tuh kunci kekayaan, kunci kesuksesan kita tuh bukan cuma seberapa sukses kita bisa mendapatkan sesuatu, mendapatkan uang, mendapatkan kedudukan, tapi juga bagaimana cara kita untuk mengelola uang. Itu benar ya Kak ya? Iya benar. Jadi soalnya kalau ini ya kayak sebenarnya nggak ada yang mana yang lebih penting gitu. Jago nyari uang iya, jago kayak apa? Jadi kan sebenarnya pemasukan sama dengan misalnya pemasukan pengeluaran lah. Pemasukan cara nambahnya mesti tahu juga. Pengeluaran gimana dijaga itu penting juga. Terus di tengah-tengah nih gimana berinvestasi itu penting juga. Kayak nggak ada mana yang lebih penting sih gitu. Karena kalau jago nyari duit doang kayak misalnya artis-artis atau yang pemain sepak bola yang tadi kalian sebut itu jago banget ya nyari uang. Tapi kenapa mereka bisa bangkrut dan masa tuanya kayak gitu ya? Ada ini pilar-pilar lain yang mereka lupa kayak gitu tuh ya jangan sampai lah sayang banget pas muda udah kerja keras tua pun masih kerja keras lagi. Iya, kerja lagi kesian banget. Setuju banget sih Kak. Oke, Kak. Nah, aku mau nanya nih Kak. Kakak kan sekarang udah di usia 25, mungkin udah melewati banyak hal ya. Dan melewati banyak hal dan tua ya maksudnya. Enggak, seumur kita Kak, seumur kita. Oke. Nah, apa sih hal yang paling menurut Kakak gitu yang paling nggak bisa dilupain gitu ya, achievement yang paling nggak bisa dilupain mengenai keuangan, literasi keuangan ini gitu ya, budgeting, mungkin planning yang Kakak bikin sendiri atau investasi yang Kakak investasikan gitu ya, achievement apa sih yang paling besar Kakak alami gitu Kak? Apa ya? Dalam hal ini. Mungkin Kakak waktu usia berapa belas bisa beli apa sendiri, mungkin, atau akhirnya mengerti tentang investasi dan lain sebagainya, Kak. Oke. Sebenarnya sih banyak ya, maksudnya di dalam hidup itu kan kayak pas SMA, pas kuliah, pas sampai sekarang itu achievement-nya kayak beda-beda gitu. Sekarang kalau misalnya mungkin satu yang paling aku inget gitu dan yang akan terus aku inget kali ya adalah jadi aku pernah tuh aku inget banget pas kuliah gitu ya mungkin tapi sebenarnya ini applicable juga nih buat teman-teman yang SMA kan pas itu aku kuliah jadi aku ikut organisasi senat mahasiswa gitu habis itu kita pokoknya satu komisi itu berempat lah ya. Terus kita mau perpisahan, udah mau akhir tahun nih, terus kita ke Central Park gitu, terus kita makan di Fish & Co gitu kan. Kita ngobrol-ngobrol lah, kayak ke depannya mau ngapain gitu-gitu kan. Nanti kalian cita-citanya mau jadi apa segitu-gitu lah ya, gosip-gosip juga sih. Nah habis itu ujung-ujung kita kayak bikin challenge, gimana kalau misalnya ya, ini kan kayaknya waktu itu November 2014 atau 15 aku lupa ya. Terus kita bilang, mau nggak? Gimana caranya? Pokoknya kita bikin challenge tahun depan, jadi dalam 1 tahun, kita harus bisa ngumpulin uang 10 juta gitu. Waktu itu kita belum kerja, maksudnya masih kuliah nih. Gimana caranya kita bisa ngumpulin 10 juta? Apapun itu caranya. Waktu itu aku tuh jualan, bukan jualan sih, tapi kayak buka jasa print di kamar asrama aku gitu. Jadi aku emang ada penghasilan dari jasa print itu, karena aku punya printer, kan? Tinggal bikin kertas doang. Oke, pokoknya kita tulis di kertas, aku ingat banget, bukan kertas, tisu. Ya tulis di tisu yang Fish & Co itu. Pokoknya tahun depan 1 tahun harus ada penghasilan 10 juta gitu dalam 1 tahun tangan. Dan aku ingat kayaknya sisa 2 bulan terakhir aku tuh masih paling cuma ngumpulin 3 jutaan gitu ya karena dari yang jasa print terus juga aku ikut lomba
pokoknya menangnya, misalnya hadiahnya total 3 juta doang gitu. Ini di luar uang jajan ya. Nah habis itu entah kenapa aku ikut lomba dari ada DBS gitu, lomba yang ekonomis stand up gitu-gitu lah ya. Terus menang, juara 2 dapat 30 juta ke Singapura segala macam. Dan iya 10 juta itu just sorry, jadi agak ini. Dan ya itu langsung kepenuhi aja gitu 10 jutanya. Jadi dari situ aku belajar, kadang tuh ya kalau pas kita muda, kalau mimpi tuh sebut aja dulu, kayak entah itu akan tercapai apa enggak, tuh sebut aja dulu. Nanti semesta tuh akan bantu kita gimana pun caranya untuk melakukan itu. Yang penting mimpinya setinggi langit ya Kak ya, nggak apa-apa ya. Namanya mimpi. Tapi ya maksudnya sebenarnya nggak setinggi langit juga sih, kayak apa ya? Biasa pepatah gitu kan Kak? Cita-cita. Iya, setinggi langit ya katanya. Iya. Benar. Ya, coba aja, pokoknya mimpi aja, sebut aja dulu. Nanti pasti ada aja yang bantu. Oke, luar biasa. Ceritanya Kak Feli nih. Aku mau nanya nih Kak, ini kan bagaimana cara Kakak tadi punya mimpi, Kakak kejar dengan cara itu. Nah di saat itu ya Kak ya, Kakak udah mengerti belum tentang budgeting, tentang finansial literasi dan lain sebagainya Kak? Di saat itu. Itu pokoknya sampai aku selesai kuliah, lulus kuliah pun, kalau teman-teman sekarang pernah dengar yang namanya kayak dana darurat gitu ya, reksadana pasar uang, itu aku sampai lulus kuliah, aku pun masih nggak tahu tuh dana darurat segala macam. Jadi kayak teori-teorinya tuh nggak tahu tuh, walaupun aku SMA IPS, terus aku juga ikut olimpiade pasar, misalnya olimpiade ekonomi, olimpiade pasar modal pas kuliah, pas SMA. Kuliah juga ambil finance, tapi pas lulus itu nggak tahu itu. Nah, tapi menurut aku tuh kadang nggak perlu tahu nih teorinya, cuma sebenarnya common sense aja sih. Kayak ini tuh sesuatu yang telah diajarkan orang tua kita dari pas kecil. Yang penting ya income lebih gede dari pengeluaran, terus kalau ada uang ditabung dulu, baru sisanya di spending, kayak gitu-gitu sih. Sebenarnya simpelnya tuh itu. Baru lah itu yang diteorikan sama orang-orang. Oke Kak. Nah, berarti dulu kan berarti Kakak dari ya gimana Kak Fio? Aduh, kita sama-sama ini pengen bertanya ya. Excited nih Kak Gio. Kita berebutan bertanya nih. Oke, mungkin Kak Gio nggak apa-apa lanjutkan Kak Gio. Ya. Udah nggak sabar jadi sultan Kak Gio. Oke. Nah, jadi kalau kita tarik mundur nih. Oke, nah waktu Kak Feli di usia-usia SMA gitu ya Kak ya, kan udah ikut lomba ini itu gitu ya. Nah kalau Kakak masih ingat apa? Tapi aku agak putus-putus ya. Apa nominal uang saku yang Kakak terima? Mungkin harian, mingguan atau halo, udah kedengaran Kak? Oke. Jadi berapa sih uang saku Kakak tuh waktu usia SMA gitu Kak? Mungkin dibayarnya, mungkin dikasihnya harian sama orang tua, atau mingguan, atau bulanan, atau ada cerita lain Kak? Aku ingat ya, kayaknya itu karena udah lama ya, gila tahun betul. Coba kalian juga tulis ya di chat kayak kalian uang jajannya yang pas SMA nih, atau pas kuliah nih berapa gitu. Aku ingatnya tuh pas SMA aku selalu dikasih setiap hari Senin. 50.000 kayaknya. Kayaknya nggak salah sih 50.000 ya. Setiap hari Senin. 100.000 ya. Oh, jadi 50.000 tuh per minggu, Kak? Iya, jadi dikasihnya per minggu. Kayaknya 50.000 ya di hari Senin untuk 1 minggu gitu. Nanti Seninnya lagi kasih. Nah, teman-teman boleh tulis juga nih kayak berapa nih 20.000 per hari apa per minggu, coba tulis. Aku jadi kepo. Kalau pas kuliah aku ingat itu 1,5 juta per bulan. Teman-teman boleh juga nih ikut sharing ya Kak ya. Oh, 25.000 per hari. Oh, 25.000. Sultan nih. Nggak sekolah, nggak ada. 500.000 per minggu. Boleh tulis ya kayak 500.000 per minggu ini SMA apa kuliah gitu. Jadi tidak ada jajan. Aduh, kesian. 800.000 per bulan. 3,5 juta per bulan itu transport, gila, gede sih ini. Ini kayak udah UMR. Ini calon-calon sultan berarti Kak ya? Jadi sultan nih dulu nih deh Kak. Nanti habis itu tinggal dikelola aja tuh. Nggak dapet. Betul. Iya, banyak yang nggak dapet juga ya. Ini ya.
Mungkin karena lagi belajar online deh, Kak. Iya sih. Ini juga sih kayak ada beberapa teman aku juga yang dikasihnya tuh kayak gini. Jadi kasihnya tuh kalau habis baru minta gitu. Nah sebenarnya kalian gitu nggak sih? Kayak kalau dulu gimana kalian? Dikasih per minggu, per bulan, atau kalau habis baru minta? Kalau saya sama sih, sama Kak Feli, 50.000 per minggu. Kita segenerasi, Kak. Uang sakunya juga mirip berarti. Udah segenerasi, senasib mungkin ya. Jadi uang sakunya sama. Alright. Nah, itu enaknya kayak gitu sih. Aku ada lihat nih yang bilang kayak kalau perlu baru minta. Nah, itu tuh agak jadi kayak kita susah ngatur gitu. Karena gimana ya? Sebenarnya nggak masalah. Dulu aku juga sempet tuh kayak gitu. Mama aku juga pas kuliah dia kasih nih 10 juta. Boleh kalau 10 juta ini habis, baru minta lagi. Kalau misalnya 10 juta aku 3 tahun nggak habis-habis, ada uang tambahan dari mana-mana, berarti mama nggak kasih uang jajan dong, ya kan? Betul. Tidak adil menurut aku. Jadi aku mintanya per bulan aja gitu. Biar kadang kalau kita lihat uang gede kan, ini nggak sih kayak kita udah, apalagi kalau awal-awal ya Kak, takutnya tidak bisa mengelola dengan baik. Iya, takutnya kita bocor gitu kan, Betul. hedon. Jadi Hedon. mendingan sih kalau yang dikasih per bulan gitu, misalnya yang dikasih jebret gitu, mendingan mintanya reguler aja biar kita juga bisa, kayak inilah jadiin itu kayak penghasilan bulanan atau kayak gaji gitu. Jadi dari situ kita terbiasa tuh ngaturnya. Oke. Nah, dari uang jajan, uang Terus selama sakunya SMA, Kak Feli, halo, sorry. Gimana nih, Geo atau Fiona? Tadi di Ya, tempat silakan, saya sepertinya agak ngadat deh. ini kita agak nge-delay tapi tetap antusias, tetap semangat ya Kak ya. Antusias dong, Alright. Kak Gio. Silakan lanjut. Ibu-ibu, silakan lanjut. Aku agak kepo nih Kak Feli. Dari uang jajan Kak Feli yang setiap minggu itu tuh Kak, 50.000 per minggu, itu Kak Feli ada kerjaan sampingan buat penghasilan tambahan gitu nggak sih Kak sambil sekolah? Ya ini asik juga nih. Teman-teman juga boleh ini ya, tulis di chat gitu kayak kalian sekarang yang SMA atau yang kuliah tuh ada kerja sampingan nggak? Aku tuh ingat, jadi pas SMA ya, kalau nggak salah ya, aku jualan ini. Tau nggak sih kayak kalau di dinding tuh ada wall sticker gitu dulu. Oh. Tau nggak ya wall sticker? Yang nyala-nyala gitu ya, Kak? Bukan? Nggak, ya ada yang nyala juga sih. Tapi biasanya yang kayak gambar kayak menara Eiffel gitu ya Kak? Atau ini atau apa ukuran tinggi badan pokoknya ditempelin gitu. Sorry ini kok ini aku agak ini ya, maaf kayaknya kenapa ya? Udah normal lagi sih Kak? Agak udah ya. Tadi agak mati hidup gitu. Iya, jadi aku dulu jualan wall sticker. Jadi aku belinya dari Jakarta tuh, terus jualannya di Pontianak. Pokoknya aku inget, aku nganter sendiri tuh ke teman-teman aku naik motor gitu kan, itu pas SMA. Aku inget jualan wall sticker itu kayaknya nggak sampai setahun ya. Aku untung 5 juta tuh di situ. Emang aku nggak banyak banget sih. Maksudnya kayak ada kan orang yang kayak jualan apa untungnya sampai omset ratusan juta gitu. Kayak aku yang biasa aja sih. Ya, tapi itu udah lumayan banget sih Kak. Lumayan ya. Banget. Apalagi zaman SMA. Iya. Soalnya banyak teman-teman aku suka beli yang lucu-lucu gitu. Itu kan aku jualan itu. Terus pas kuliah aku ingat juga nih, aku suka jualan juga. Aku jualan itu yang jasa printer itu kan. Jadi aku punya printer. Oh iya. Dibeliin mama. Terus karena banyak yang butuh print kan. Jadi ya udah aku tempel nih ke, jadi aku kan kayak asrama gitu tuh. Tapi bukan asrama, gimana kayak kita ada rumah-rumah gitu sih. Jadi aku tempel nih ke pintu-pintu kamar orang gitu kayak jasa print di kamar ini. Gitu. Iklannya gitu ya Kak ya? Gimana? Buat ngiklanin gitu ya Kak? Iklannya. Jadi aku lumayan terkenal tuh sebagai ya print lah. Soalnya nggak ada kayak repot kalau mau print tuh jalan jauh keluar gitu. Itu satu. Terus aku juga pernah jualan pangsit nih. Itu sebenarnya aku agak
mungkin agak malu juga ya, tapi ya Wah, udah. banyak jualan ya, Kak ya. Iya, By the jualan way- terus sih sepertinya Kak Feli. By the way, Kakak SMA di Ponti ya, Kak ya? Di Pontianak ya, Kak? SMA di Pontianak. Makanya tadi aku lihat ada yang dari Transyu Singkawang itu papa aku lahirnya di Semarang. Oh. Aku juga ya di Pontianak kan, jadi sering juga tuh ke Singkawang. Oke. Dapat salam dari Miss Susan, Kak. Dari Bu Susan. Iya, kayaknya kepala sekolah SMP ya sekarang. Aku di Santo Petrus dulu di Pontianak. Wow, ini mungkin di sini ada yang dari Pontianak juga. Iya. Banyak nih kayaknya boleh. nih. Ada beberapa Ada nih yang tadi Pontianak, kita lihat. boleh. Ini nih. Oh, Hadir. hadir nih dari Pontianak banyak. Santo Petrus. Ya, Wow. Oke, lanjut Kak. Kita lanjut. Nah, dari penghasilan Kakak yang memang udah jualan, dapat uang jajan juga gitu ya. Alokasinya tuh dulu kemana aja sih, Kak? Banyakannya kemana aja sih alokasinya? Mungkin ke makanan, atau ke transportasi buat ke sekolah, atau buat hiburan, dan lain-lain. Nah ini aku nggak tahu kenapa juga ya, tapi dari dulu tuh aku emang agak pelit nih orangnya. Karena mungkin aku tahu uangku nggak sebanyak itu. Pelit Terus atau juga, hemat nih Kak Feli? udah agak tipis tuh, Mungkin udah agak hemat. tipis. Oke. Ya hemat lah ya bahasa bagusnya. Soalnya dulu pas kuliah tuh aku ingat, misalnya yang kita hidup sendirian pas kuliah ya, SMA kan aku masih tinggal sama orang tua tuh di Ponti. Pas Setuju. kuliah tuh aku inget banget, saking mau hematnya, pokoknya aku biaya makan tuh bisa cuma 5.000 sehari. Kayak cuma beli Wow. lauk doang. Dan lauknya itu 5.000 bisa untuk 2 kali makan. Aku makannya juga nggak banyak kan. Jadi, berhemat tuh dulu. Wow, makan cuma 5.000 ya Kak ya? Iya. Halo? Halo, iya ya. Udah masuk Kak Halo? Rio. Oke. Oke. Nah, Oke, nah kita mungkin agak move ya nih Kak ya, dari udah semasa SMA, dulunya gimana, uang jajannya segitu. Nah, awal mulanya nih, kalau kita ngebahas mengenai investment ya Kak ya, financial literacy gitu, nabung, itu siapa sih yang pertama kali ngajarin Kak Feli mengenai investment ini? Oh, kalau itu ini pas SMA sih. Pas SMA kelas 10, aku ingat. Kan aku emang suka IPS nih. Aku dulu suka sejarah gitu. Aku suka yang ngafal. Oke. Bukan ngafal sih, tapi ngertiin cerita yang perang-perang gitu, perang di Diponegoro gitu-gitu. Tuh aku lumayan suka tuh sejarah Oke. kan. Terus aku suka juga IPS lah jadinya ya. Terus pas kelas 10, ada tuh bu guru aku, Bu Wahyu gitu ya. Dia nanyain kayak, mau nggak ikut olimpiade pasar modal gitu. Itu kelas 10. Aku nggak ngerti tuh investasi apa, saham tuh apa, reksadana apa, itu aku nggak ngerti tuh. Terus maksud aku kayak, aku yang nggak bisa aja, maksudnya aku tahu nggak bisa nih. Tapi kok ada sih yang orang, maksudnya ada nih bu guru yang percaya sama aku, yang aku nggak bisa gitu. Maksudnya ada orang lain yang percaya, masa aku nggak percaya sama diri aku sendiri gitu. Dan itu bu guru lagi yang percaya sama aku kan. Jadi ya, I just say yes gitu. Mau ikut, ya ayo gitu. Kayak nggak ada biaya apapun. Kalau lolos dapet duit, kalau nggak lolos dapet makan, at least. Peluang ya Kak ya? Iya. Jadi nothing to lose. Jadi ya, I just say yes. Dari situ aku belajar sih, kayak pas kita muda tuh just say yes to a lot of things yang positive of course. Karena kita nggak tahu itu bawa kita kemana gitu. Aku sering banget say yes ke hal-hal random yang aku nggak tahu gitu. Tapi maksudnya yang positif lah ya. Iya pasti. Dan itu bawa aku ke pintu-pintu baru yang nggak pernah kepikiran gitu. Jadi dari situ sih aku tahu, misalnya aku ikut lomba Olimpiade pasar modal, di situ pertama kali aku belajar saham, lolos sampai ke nasional, dan menang juga di situ, juara berapa ya aku, kayak 2002 atau juara 3 gitu. Nah, itu, jadi dari situ aku merasa kayak, ini keren banget tempatnya, Bursa Efek, terus jadi kayak jatuh cinta, dan aku jadi tahu passion aku kayaknya di sini. Mungkin itu salah satu alasan Kak Feli jadi tertarik gitu ya Kak ya, dari yang nyoba-nyoba nih, ternyata cocok. Ternyata positif ya, malah bisa jadi peluang dan lain sebagainya sampai saat ini gitu ya Kak ya. Iya, kalau nggak dicoba, nggak tahu cocok apa enggak. Jadi coba aja dulu gitu.
Oke. Nah, terus kan kakak kalau boleh tahu nih kak, kakak mulai pindah ke Jakarta tuh saat kapan kak? Kuliah kah? Pas Atau kuliah. pas kuliah ya? Oke, kakak berarti ke Jakarta. Nah, itu ada efeknya nggak sih kak? Mungkin terhadap keuangan gimana? Karena kan kalau kita di Jakarta ya, yang pisah dari orang tua, pastinya kita harus mandiri. Mungkin ngekos, ngeluarin biaya untuk ngekos, ngeluarin biaya untuk makan sendiri gitu ya. Mungkin ngalamin setiap hari makan Indomie kali ya kak ya, dan lain sebagainya. Saya Nah, pernah tuh Kak. iya. Nah, kalau kakak gimana nih? Iya, Efek lumayan dari, sering juga sih makan Indomie, karena aku suka gitu. Tapi oke. karena wartegnya murah, kayak 5.000 bisa 2 kali makan, jadi 1 kali makan 2.500 kan. Jadi ya nggak sesering itu juga sih Indomie. Wow. Tapi ada efeknya kak saat pindah ke Jakarta, kaget kah Eh, gitu? Oh kok situasinya seperti ini dan lain sebagainya. Gimana cara mengatasinya dan lain sebagainya kak? Hmm, nah waktu itu kayak pas pindah ke Jakarta tuh kan aku di universitas yang apa ya, kayak itu tuh dormitory gitu loh, Hmm. asrama gitu. Tapi asramanya bukan kayak yang kita lihat di TV ya, itu kayak pokoknya ada komplek, ada banyak rumah-rumah gitu kan, setiap rumah ada berapa kamar gitu. Nah, jadi semuanya tuh kita gabung nih di situ. Anak tahun pertama tuh wajib banget di situ semuanya. Jadi aku Oke. nggak terlalu sendirian gitu. Enak-enak sih, kayak di satu rumah itu pun kebetulan kita satu agama semua nih. Jadi kita kadang hari Kamis kita ngumpul bareng, terus kayak kayak doa sambil curhat-curhat dari mental tuh sebenarnya Sambil makan Indomie bareng gitu ya, masak-masak, Kak. masak-masak bareng. Tuh sih. Kalau misalnya dari kayak mental sih, enaknya karena ada teman-teman nih. Banyak teman. Ngatur apa ya? Jadi bisa dulu juga pernah. Jadi kan aku anak finance. Iya. Terus aku tahu nih anak finance, anak accounting tuh dia butuh buku yang apa judulnya Kieso, pokoknya agak tebel tuh. Itu nggak tahu tuh beli di mana ya kan? Gitu kan. Aku sempet tuh kayak ngumpulin teman-teman, kayaknya ada 100-an orang deh yang mau beli buku yang sama. Lalu aku beliin di itu, aku naik taksi itu masalah ya ke stasiun, terus beli 100 buku, ngejual tuh berapa, untungnya lumayan sih, kayak ada 3-4 juta kayak itu di tahun-tahun awal ya. Jadi jadi Luar lebih biasa. banyak opportunity yang terbuka gitu. Gitu. Oh, berarti ini buat teman-teman nih yang di luar kota ya, atau yang rencana mau keluar kota kuliah, jangan takut ya Kak. Yang penting punya mental yang kuat, berani ya, bisa ngatur keuangan dengan baik Betul. ya. Asik. Pasti Lihat setiap pasti peluang bisa. yang ada ya Kak Gil. Oke. Nah, Kak Feli sendiri nih Kak, Kakak pernah punya pengalaman masalah keuangan nggak sih Kak? Mungkin tiba-tiba satu hari itu benar-benar nggak mau makan aja susah gitu. Atau pernah dililit hutang dan lain sebagainya gitu Kak? Pernah nggak ya? Pernah ada masalah itu, karena aku lumayan tahu nih cari duit, terus cari duit pun ditabung, aku juga ngerti gitu kan. Dan aku juga orangnya agak hemat ya sendiri. 30 jutaan nggak pernah ada masalah nih selama ini ya. Paling bermasalahnya tuh di keluarga aku atau teman aku, pokoknya orang-orang di sekeliling aku sih yang bermasalah, yang akhirnya karena mereka orang terdekat lah nggak bisa bayar uang kuliah gitu ya. Berarti dengan pengelolaan uang yang baik itu sebenarnya bisa kita buat prevent cara kita mengantisipasi juga gitu ya Kak ya, supaya kita nggak, maksudnya menjauhkan kita lah gitu dari hutang-hutang dan lain sebagainya gitu. Benar. Oke, berarti teman-teman ini harus diingat nih, hemat. Harus hemat melihat peluang yang ada. Benar, betul ya, mantap nih, mantap. Nah, oke ini Kak, sekarang kita mau mulai masuk ke dalam makanan utama dari acara kita hari ini, asik. Tips. Biasanya anak-anak muda suka nih namanya tips-tips gitu ya Kak.
dari pengalaman kakak gitu ya, dari pengetahuan yang kakak tahu ya, apa sih yang kakak mau ngasih gitu ya, tips-tips untuk anak-anak SMA, mungkin untuk yang kuliah juga gitu ya, tips budgeting gitu. Mungkin sebelum kita investasi nih ada yang nanya juga nih tadi Kak, saya mau coba investasi dari sekarang, gimana caranya dan sebagainya, banyak nih pertanyaan-pertanyaan. Wow. Tapi mungkin sebelumnya kita tanya dulu nih Kak, tips budgeting untuk anak-anak SMA tuh gimana sih Kak? Harus bagaimana pengelompokannya, ya dan lain Prioritas. sebagainya gitu Kak. Oke. Kalau aku sendiri ya, yang aku akan ceritain nanti tuh bukan sesuatu yang telah aku lakukan gitu. Jadi itu tuh aku pokoknya karena dulu aku nggak tahu kan teorinya kayak gimana, terus baiknya kayak gimana, pokoknya aku jalan aja. Yang penting cari duit, terus ya, jangan terlalu boros, terus ditabung gitu. Nah, jadi aku ceritain ini yang setelah aku pelajari nih. Jadi kalau aku bisa ngomong sama diri aku yang masih SMA, masih kuliah, nah aku akan ini sih kayak lebih, menurut aku ya, intinya tuh bukan kita nyatet pengeluaran kita tuh berapa gitu. Aku sempet juga nih pas kuliah tuh satu kertas gitu, pokoknya beli sayur 3.000 gitu, atau kayak beli pulsa 10.000 gitu. Aku catat satu persatu tuh gitu kan. Nah tapi ya sampai sekarang aku udah nggak kayak gitu, kayak terlalu repot sih menurut aku. Jadi kalau menurut aku nih paling enak tuh ini yang aku lakuin sekarang juga ya, kayak setiap kali kita dapat uang langsung aja kayak berapa persennya atau berapa gitu. Misalnya kita dapat uang 1 juta gitu ya, langsung 500.000-nya atau 600.000-nya, beberapanya kalau sekarang online kan nggak ada pengeluaran, nggak ada pemasukan juga sih tapi ya. Pokoknya setiap kali dapat uang, berapa persennya itu langsung ditabung gitu. Langsung ditabung, terus kayak aku ada ngitung nih, pokoknya tabungan aku harus di range segini aja gitu. Terus ya udah sisanya uangnya ya aku pakai terserah. Jadi aku bukan tipe yang ngitung udah keluar berapa. Yang penting sekian udah aku investasikan, sisanya terserah gitu. Yang penting, jadi patokan aku cuma 2 gitu. 1, langsung investasikan sekian persen, terus aku jaga tabungan aku tuh harus segini gitu. Nggak boleh kebanyakan atau kekurangan. Kalau kebanyakan berarti yang kelebihannya harus aku langsung investasiin. Karena kebanyakan uang di tabungan juga sayang gitu. Itu sih aku lebih kayak gitu ya. Sekarang soalnya repot banget, mesti nyatat satu persatu gitu ya. Itu lumayan makan waktu sih. Jadi kalau aku sih apalagi sekarang kan semua digital ya Kak ya. Takutnya kalau cuma di satu ini doang susah, lebih susah sih. Jadi kita harus dipisahkan untuk satunya lagi nabung. Oke, nah ini pertanyaan, ini sebenarnya pertanyaan simpel ya Kak Feli. Anak-anak muda nih biasanya yang nanya. Halo? Ya, halo Kak. Ya. Oke. Iya. Halo Kak Feli. Ya, hutang itu boleh nggak sih Kak? Meskipun kan kadang hutang tuh ada yang kecil misalnya gitu, atau ada yang hutang untuk invest dan lain sebagainya gitu. Menurut Kakak hutang itu boleh? Boleh atau enggak, atau baik atau enggak sih sebenarnya buat kita hutang itu gitu Kak? Kalau ngomong soal hutang tuh, aku pernah nggak ya? Jujur aku tuh nggak pernah ngutang ya pas kuliah, pas SMA gitu. Mungkin lebih ke pas kartu kredit sekarang, jadi kayak Netflix atau aku atau waktu itu beli laptop ini gitu kan, itu kan 15 juta tuh, jadi ya terlalu gede, jadi bagi ke 3 kali. Sebenarnya sih ngutang itu boleh gitu, yang penting kita mesti make sure kita bisa bayar gitu sih. Nah, oke Kak. Nah ini kan ada perspektif nih, biasa anak-anak muda gitu ya, kalau aku sering ngobrol dan lain sebagainya, ada yang suka bilang gini, kalau ngeredit tuh nggak apa-apa, sama aja kan kita kayak mau beli sesuatu, kita nabung, cuma kita dapat barangnya duluan, gitu. Jokesnya kan kayak gitu ya biasanya ya, kayak nabung 6 bulan, cuma kita dapat barangnya nih duluan. Nah perspektif itu menurut Kakak gimana? Itu hal yang benar atau enggak? Jadi kayak, jadi kalau orang nabung itu kan berarti nabung, habis itu bulan ke-6 baru dapat. Sedangkan kalau iya benar. ngutang itu
ini ngutang sama siapa? Emang anak SMA itu udah bisa ngutang sama bank gitu ya? Ngutang sama orang tua ya maksudnya? Ya mungkin sama orang tua, mungkin ada yang Sama udah temen. punya, mungkin ya dan lain sebagainya, atau mau Boleh beli kali sesuatu. coba tulis di ini di chat kalian kalau pernah ngutang yang kayak gitu dan ngutangnya sama siapa gitu, yang pasti kan nggak sama bank ya setahu aku ya. Kalau Atau kita nggak tahu ya perkembangan zaman sekarang ya kayak, jangan-jangan pinjol SMA ya. udah punya kartu kredit lagi. Iya, Oh, oke. diutangin teman katanya Kak. Curhat nih ya sepertinya. Oke, ngutang 1 juta ke teman. Oke, malah saya yang diutangin. Nggak pernah. Aku utang terus pura-pura lupa. Wah, ini nih. Atau mungkin temennya tuh yang tadi diutangin ya. Oke. Ya, I would say sih kalau misalnya ya, Hmm. untuk barang konsumtif gitu ya, untuk barang konsumtif, baiknya sih nabung aja ya, jangan dibiasain berhutang kali menurut aku ya. Kecuali Oke. kalau misalnya perspektifnya tuh, kalau aku ya, contoh nih, ini pas aku SMA atau kuliah aku juga nggak tahu, aku baru nyadarnya juga belakangan ini gitu. Misalnya kayak laptop ini gitu, aku beli, misalnya bunganya itu berapa ya? Misalnya 5% gitu ya, contohnya ya, aku beli laptop bunganya 5%. Aku mesti make sure gitu, apa gimana ya? Nggak usah persen deh, bingung ya. Misalnya aku beli laptop ini 15 juta nih misalnya. Nah, terus pokoknya setiap kali aku beli barang, aku tuh mesti mikir, barang ini bisa kasih atau menghasilkan aku berapa gitu. Kalau misalnya dengan punya laptop ini, aku bisa ngedit dengan lebih cepat, lebih niat, lebih banyak gitu, dan bisa menghasilkan aku 150 juta misalnya ya, dari video-video YouTube atau video mana gitu. So, dan buy the product gitu. Mau ngutang pun nggak apa-apa. As long as kita tahu dengan beli ini kita bisa menghasilkan lebih banyak. Nah, itu namanya utang produktif, nggak apa-apa. Gitu. Aku sih biasa kayak gitu ya. Kalau misalnya ini kayak aku juga baru-baru ini sewa apartemen kan. Harganya lumayan gitu ya. Kayak dibanding yang lain tuh lumayan. Tapi aku mikirnya kalau dengan di sini, apakah aku tuh bisa menghasilkan lebih gitu. Kalau iya, then it's okay gitu. Sebenarnya lebih ke itunya sih, lebih ke mikir berapa yang bisa dihasilkan dari benda ini gitu. Oke Kak, kita dari tadi lisan nih ya, ngomong cerita-cerita gitu. Mungkin Kakak ada yang mau ditampilkan gitu Kak, atau yang mau dipresentasikan untuk anak-anak secara visual, adik-adik secara visual lebih mengerti tentang budgeting, atau nanti arahnya ke investasi nih di akhir nanti. Iya, mungkin udah ada yang planning nih buat invest ke depannya dari uang tabungan misalnya. Oke, ini aku coba share screen ya. Boleh Kak, Boleh, silakan Kak Kak. Feli. Oke, ini ada beberapa yang aku mau ceritain gitu. Seperti Boleh, yang tadi silakan aku Kak. bilang, hal ini tidak aku tahu pas SMA, tidak aku tahu pas kuliah gitu. Jadi guru emang nggak kasih tahu, dosen juga nggak ceritain. Ini ada pengalaman dan menyadari juga. Jadi teman-teman udah tahu ini, pasti akan jadi generasi yang jauh lebih baik dan oke, jadi Halo Kak. Beli makanan, beli cemilan. Alright. Coba. Makan. Simpen aja Kak. Oh, gila ini. Sangat dermawan nih. Beli baju, skincare. Susahnya ditabung. Habis buat ojek pulang sekolah. Oke. Coba bayangin kayak pertama kali orang tua kita kasih nih ini ya Dek gitu, uang minggu ini gitu. Langsung kalian pakai untuk apa gitu. Ada yang dibalikin sama orang tua. Jangan dibalikin sama orang tua itu tuh. Mulia banget ya. Mungkin kalau kita ada waktu nanti, aku juga mau cerita kayak, aku bukan tipe yang kasih uang ke orang tua nih, gitu. Bukan tipe yang transfer uang ke orang tua, gitu. Karena aku tahu orang tua aku nggak butuh uang. Aku beliin yang mereka nggak bisa beli sendiri, kayak reksadana uang, reksadana indeks, mereka nggak tahu tuh. Jadi, secara aku kasih mereka uang,
aku beliin mereka reksadana. Mungkin kita bisa bahas nih. Apalagi nih, Oke. karena saya kasih ke adik, kalau baik ya. Ada yang trading futures, ada yang di RDPO-in. Wah, ini bisa ya. Tiba-tiba wajahnya melas. Alright, oke. Nah, oke. Ya boleh tulis Beli lagi. skin. Apa beli skin? Oh, skin ini ya, apa sih? Game. Game. Check out keranjang Shopee. Nah, ini I can relate. Alright, Ya, jadi cewek biasanya. kalau ada duit, kalian ada duit. Oke. Nah, oke ya. Jadi, ceritanya nih, dapat uang jajan 1 juta per bulan, ya ceritanya. Terus tabungannya masih 0 nih, teman-teman. Nah, apa yang akan dilakuin? Dulu mungkin aku juga langsung beli siomay depan sekolah atau beli apa lagi ya. Pokoknya langsung makan gitu. Karena kalau pas masih kecil kayak kesenangannya tuh, kesenangannya beli buku, atau beli mainan, atau beli makanan gitu kan. Itulah. Nah, tapi kalau misalnya aku bisa ngomong sama diri aku yang masih SMA, I would say telur gulung ya. Iya, telur gulung. Dari Santo Petrus tuh. Nah, aduh jadi nggak fokus. Ya, jadi kalau misalnya aku dapat uang jajan, aku balik lagi ke SMA, aku dapat uang jajan 1 juta per bulan, aku akan pertama kali 100 ribunya akan aku tabung. Oke, akan aku tabung dulu. Kalau misalnya udah ada bank, boleh di bank. Celengan juga nggak apa-apa celengan. Nah, berapa sih yang harus punya di tabungan? Punya di tabungan tuh jangan kebanyakan juga. Nah, ini aku belajar. Karena dulu uang aku di tabungan tuh terlalu banyak. Aku mulai investasi tuh pas tahun 2015. Waktu itu udah, bukan 2013. Itu udah pokoknya udah umur 17 atau 18 lah. Sebenarnya bisa lebih awal dari itu gitu. Dan tabungan aku kebanyakan. Nah, jadi nabung jangan kebanyakan juga. Jadi dari 1 juta, 100 ribunya ditabung. Tabungannya berapa nih? 3 kali pengeluaran bulanan. Jadi mungkin ini pentingnya sih buat kalian ngitung. Tapi 1 kali aja. Per bulan tuh kalian pengeluarannya berapa sih? Misal tuh per bulan pengeluarannya 750.000. Jadi 3 kali 750. Oh iya, Kak Feli, aku boleh potong sedikit nih Kak, kebetulan nih. Kan kita kemarin ada ngadain survei juga sedikit ya Kak ya. Ya, selain registrasi ada survei juga. Nah, menariknya 69% yang isi survei menjawab uang jajannya kisaran 1 juta ke bawah, Kak. Jadi pas banget nih pemaparan yang Kakak bilang gitu. Oke. Pas ya. Pas. Pengeluarannya macam-macam dari 1 juta, 2 juta, 3 juta itu hampir rata lah. Gitu sih, Kak. Oh, jadi uang jadi 1 juta tapi pengeluaran di atas itu ya? Karena kan ada banyak yang ini juga. Jadi banyak yang jawabnya variatif gitu. Oke. Ini boleh nih teman-teman selain tulis jeruk, jempol, sama botol, apa ini, boleh tulis kayak pengeluaran kalian tuh berapa gitu. Jadi penting untuk tahu pengeluarannya berapa, biar kita tahu tabungan kita mestinya berapa nih. Oke. Betul, Kak. Boleh dilanjut, Kak? Sorry, aku potong sedikit tadi. Nggak apa. Jadi teman-teman yang di chat, boleh nih tulis kayak biar kayak pengeluaran kalian tuh berapa sih? Kalau tahunya per hari, kalau tahunya per minggu, coba dikalikan 4. Kita cari yang per bulan, oke? Mungkin paling banyak untuk apa juga menarik kali ya, Kak? Boleh. Paling banyak dikeluarinnya untuk apa? Untuk makan, untuk transportasi, dan lain sebagainya. Hiburan, gitu ya. mungkin. Karena penting untuk kita tahu berapa pengeluaran kita, biar kita bisa ngitung tabungan kita tuh sebenarnya butuhnya berapa sih? Jangan kebanyakan, jangan kesedikitan, oke? Nah, karena nanti kenapa jangan kebanyakan, nanti aku cerita juga ya. Jadi ngitung dulu pengeluarannya berapa, misal 750.000 per bulan. Jadi kalau untuk anak SMA masih kuliah yang masih bergantung sama orang tua, menurut aku 3 kali pengeluaran bulanan tuh udah cukup. Oke. Biasa kalau orang yang udah kerja, misalnya maksudnya udah inilah ya, udah nggak bergantung dari orang tua, itu biasanya 6 kali. 6 kali itu 6 bulan. Itu tuh biasa kenapa 6 kali? Karena amit-amit kalau misalnya dia udah kerja dan di PHK, di zaman koronces gini kan susah nih cari kerjaan ya. Jadi dia masih bisa hidup 6 bulan sampai dapat kerjaan baru gitu. Nah, tapi karena masih SMA, masih kuliah, jadi 3 kali aja cukup. 3 kali 750.000, 2,25 juta. Jadi teman-teman kalau misalnya uangnya udah 2,25 juta di tabungan, ya udah gitu. Maksudnya
kalau ada lebih-lebih itu udah diinvestasiin aja semuanya gitu. Nah, tapi kan 1 juta nih, 100 ribunya untuk nabung, kita sembari juga nih, sembari nabung, sembari investasi gitu. Ya, jadi barengin aja, nggak mesti nunggu tabungannya udah 2,25 baru investasi. Barengin aja, diinvestasiin. Investasi apa? Nanti aku akan bahas. Intinya, kalau investasi itu mulai dari 1 produk aja dulu teman-teman, nggak usah banyak-banyak, 1 aja. Karena kita investor, bukan kolektor. 1 aja, nabung rutin di situ 6 bulan, pelajari secara mendalam, biar kalau invest ya kita tahu dong di mana uang kita ditempatkan ya. Baru nanti kalau udah ngerti, pindah ke produk lain. Baru sisanya nih teman-teman, 75%-nya, 750.000, baru dikonsumsi. Gitu, entahlah buat jajan kah, buat pulsa kah, buat sedekah kah, terserah teman-teman. Karena konsepnya sebenarnya adalah, yang penting save first, setiap ada uang, save first. Ini kalau untuk anak SMA ya, 10% tabungan, 15% investasi. Ini udah oke banget sih untuk anak SMA. Baru sisanya di spend later, gitu. Nah, kalau teman-teman beda-beda nih pengeluarannya setiap bulan, coba cari 3 bulan, misalnya ngitung selama 3 bulan, ambil rata-rata, kayak gitu sih. Kalau penghasilan, sama juga, buat teman-teman yang penghasilannya nggak tetap, penghasilan, ya nggak lah ya, ini uang jajan lah tetap lah ya. Pokoknya kalau nggak tetap, hitung 3 bulan atau 6 bulan, rata-ratain, kayak gitu, untuk cari angka tengahnya. Jadi, kalau aku boleh bikin ke chart gitu ya, pie chart gitu, 10%-nya untuk tabungan, kumpulin sampai 2,25 juta. Kalau udah nyampe 2,25 juta, tetap 10% untuk tabungan setiap bulannya, tapi nggak usah masukin ke bank atau ke celengan, tapi kita investasi ke diri sendiri nih, untuk nambah skill. Karena untuk anak muda, menurut aku ya, selain gimana ya, menurut aku tuh pas muda nih, pas kita masih young and fresh gitu ya, Wow. Kuncinya bukan di menghemat. Ini yang aku salah juga sih dulu. Kuncinya tuh bukan berhemat. Secukupnya aja, tapi gimana caranya kita bisa nambah income. Itu sih yang lebih penting gitu. Nambah income bisa dengan jualan macam-macam, atau nambah income bisa dengan, ya mungkin pas masih SMA atau kuliah lebih ke itu kayak jualan kali ya. Gitu. Okay. Nambah skill juga, ikut webinar. Dikelola keuangannya gitu ya Kak ya. Ya, jadi lebih nambah skill gitu. Nah, baru 15%-nya untuk investasi, dan sisanya itu untuk jajan atau pulsa atau konsumsi atau sedekah kayak gitu. Nah, kemudian aku mau cerita nih, apa bedanya investasi sama menabung? Karena ada yang 10% untuk nabung, 15% untuk investasi. Misalnya kita punya uang 10 juta nih, teman-teman. Dan setelah 10 tahun, kalau misalnya kita menabung, uangnya tuh akan jadi 10,1 juta doang. Ini kalau kita menabung ya, makanya tabungan jangan terlalu banyak, sayang gitu. Kalau SMA belajar yang namanya opportunity cost gitu, nah nabung itu adalah opportunity, ada cost-nya nih gitu, yang direlain dengan menabung. Nah, sedangkan kalau kita berinvestasi di produk, misalnya reksadana pasar uang gitu, nanti aku akan ceritain, itu jadi 19,6 juta. Jadi itulah bedanya menabung sama berinvestasi. Kalau in a word, aku mau deskripsikan, menabung itu biarkan uang kita beristirahat. Berinvestasi membiarkan uang kita tuh bekerja untuk kita. Kita kan maunya kita aja yang istirahat, uang mah kerja dong, gitu kan. Oke, Jangan kita yang kerja untuk uang, kita yang istirahat, uang kita yang kerja untuk kita. Nah, gimana caranya? Ya berinvestasi. Gitu. Oke. Kak Vio, ada mau nanya gak, Kak? Ada sih, Kak. Sebetulnya ada beberapa pertanyaan nih ya, yang dari tadi Kelihatan saya nih matanya liatin. berbinar-binar. Nanya, Kak. Udah nggak sabar nih mau nanya. Nih, ada pertanyaan sama sih sebetulnya, dari Owen dan dari Elizabeth nih, Kak. Mereka tuh dari uang sakunya gitu, mereka tuh memulai coba untuk investasi gitu, Kak. Mulai bisnis gitu. Kira-kira apa sih bisnis atau jenuk mereka di bangku SMA ini? Bisnis atau mau investasi? Mungkin dari yang tadi udah dialokasikan. Ada yang nanya bisnis dan ada yang nanya investasi juga sih, Kak.
Mungkin Oh. bisnis Pemula. dulu kali Kak. Nanti investasi kan nanti Iya. akan ada pembahasannya lagi mungkin. Sebenarnya ya, aku bisa jadiin satu sih. Boleh Kak. Mau bisnis atau mau investasi? Kalian tanya sama diri sendiri nih, kalian lebih ngerti mana? Lebih investasi atau lebih ngerti bisnis gitu? Kalau lebih ngerti bisnis, bisnis aja. Kayak dulu, walaupun aku ikut lomba segala macam, ya sebenarnya mungkin aku ngerti ya, tapi nggak dipraktekin, atau mungkin waktu itu nggak bisa buka account tuh, karena belum punya KTP ya kan. Jadi aku lebih ngerti jualan nih, jualan wall sticker kan gampang kan, tinggal share di grup BlackBerry dulu, terus jualan printer juga, misalnya jualan jasa print juga gampang, jualan pangsit juga gampang. Jadi pilih yang kita ngerti teman-teman. Bisnis atau investasi, yang mana yang kalian lebih ngerti, pilih itu. Gitu. Terus bisnis apa gitu? Bisnis tuh kalau mungkin masih kecil, kita tuh nggak tahu ya kita passionnya apa gitu kali ya. Jadi mungkin kalau pas masih kecil tuh lebih ini aja sih, kayak aware sama sekeliling tuh butuhnya apa. Kayak aku pas jualan pangsit pas kuliah, kan di kelas tuh lama ya, berapa kayak 3 jam gitu, masuk jam, enggak lebih malah, masuk jam 7.30, keluar jam 12 gitu. Jadi kayak lumayan lama di dalam kelas, lapar, orang biasanya suka ke kantin. Jadi ya udah aku bawa aja pangsitnya ke kelas dan ada jualan gitu kan. Jual beli 1.000, jual 2.000, untung banget setiap hari. Sehari ada 30.000, 2 kali sesi 60.000, kalikan 5 hari, 60 kali 5, 300.000 seminggu gitu. Jadi aware dengan sekeliling butuh apa gitu aja sih. Baik. Oke, mungkin bisa dilanjut Kak Feli sambil nanti Betul. kita Setuju. mencari-cari pertanyaan yang jauh lebih baik dan anak-anak yang banyak Dan penasaran nih Kak. lebih kritis nih Kak biasanya. Benar. Silakan Itu Kak. ada yang ini anak TikTok semua ya kayaknya. Aduh, tapi aku berharap dulu aku kenal TikTok, Instagram tuh, nah itu selain jualan yang benda nih, bisa juga tuh jual diri gitu ya, jual kemampuan kita di social media itu juga bisa gitu. I mean, I hope jadi media ya Kak ya. I hope dulu aku tahu tuh yang kayak gitu. Sekarang anak-anak sekarang umur 18, 19 sudah banyak duitnya dari social media gitu. Oke, jadi tadi kita ngomongin tentang budgeting, karena gimana ya, penting untuk nabung dulu sebelum berinvestasi, kayak gitu. Gantung ya. Nah, lanjut ke soal investasi nih teman-teman. Aku mau cerita tentang teman aku nih, oke? Ini kita udah masuk investasi nih teman-teman. Semoga yang menabung tadi udah nabung, pokoknya ya di lelengan atau di bank. Ya, kalau ada bank sih jauh lebih baik lah. Nah, terus ngomongin soal investasi, ini aku mau ibaratkan ada teman aku, dia tuh mau ke kosan sebelah nih ceritanya ya, atau ke rumah sebelah lah. Nah, kalau teman aku ini mau ke rumah atau kosan sebelah, dia tentunya akan jalan kaki dong, ya kan? Nah, sedangkan kalau misalnya dia dari Jakarta nih sekarang, dia mau ke Bali, ya nggak mungkin dia jalan kaki, dia akan naik pesawat gitu. Jadi investasi juga seperti ini teman-teman. Nggak ada investasi yang paling baik, saham tuh bukan paling baik, reksadana pasar uang bukan paling baik, binomo apalagi. Jadi nggak ada investasi yang paling baik teman-teman. Investasi itu kendaraan, tergantung dengan kita mau kemana. Kalau mau ke rumah sebelah, di jalan kaki. Nggak mungkin dong ke rumah sebelah walaupun pesawat tuh paling cepat gitu ya, adalah kendaraan paling cepat, tapi bukan paling baik. Kalau mau ke rumah sebelah nih, nggak mungkin kan kita pakai pesawat gitu, kecuali mungkin atau pakai helikopter pad kali ya, antar gedung gitu. Tapi kan nggak kayak gitu nih. Jadi milih investasi itu kayak milih kendaraan. Harus tahu dulu kita mau kemana, baru pilih nih kendaraannya teman-teman. Jadi teman-teman kan suka nanya nih, Kak, aku cocoknya investasi apa? Kak, investasi ini cocok nggak sih? Nah, aku biasanya akan nanya balik, teman-teman tujuannya apa? Gitu. Nah, jadi mulai investasi itu bukan mulai dari milih produk, tapi mulai dari tahu tujuan, tahu mimpi kita. Nah, mungkin teman-teman boleh nih tulis di chat gitu ya, kayak mimpi kalian apa sih? Satu aja gitu, satu mimpi atau satu tujuan kalian tuh apa gitu, dalam jangka waktu pendek ataupun jangka waktu panjang, boleh nih tulis di
chat box. Wah, Mana nih para sukses pemimpi? jangka panjang. Ayo ditulis di chat box-nya. Aku ngangkat. Oke, nah mau jalan-jalan ke Korea. Nah itu kan apa nih? Mau jadi investor. Oke. Ada yang mau financial freedom, ada yang mau cepet kaya. Oke, boleh tuh tulis teman-teman. Jadi nggak apa-apa. Pas masih kita muda tuh mimpi tuh aneh-aneh gitu. Dulu aku pernah mimpi mau kuliahnya tuh di Kairo gitu, pernah ya. Jadi mimpi tuh biarkan aja. Yang penting berani aja sebut mimpi kita. Nanti pas makin kita udah berumur nih kayak sekarang, ataupun pas masih muda ya, lebih baik tuh kalau kita punya mimpi, kita jadiin spesifik teman-teman. Oke, mau bawa orang tua keliling dunia, kapan gitu? 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, mau beli rumah sendiri itu kapan? Tahun depan, 2 tahun lagi, 5 tahun lagi, berapa harga rumahnya? Di mana rumahnya? Mau belinya tuh gimana? Cash kah, KPR, segala macam. Wow. Mungkin orang akan bilang kita dewasa terlalu cepat. Tapi, ya maksudnya, keep it in your mind aja. Misalnya kayak gitu yang detail-detailnya, at least kita udah mulai pikirin gitu. Nggak mesti diomongin keluar. Gitu. Nah, Setuju. jadi mimpi itu, investasi itu sesuai dengan tujuan. Ini aku udah coba rekapin sesuai dengan tujuan. Misalnya kalau kita punya tujuan jangka pendek ya. Jangka pendek tuh yang kurang dari setahun lah. Ini kayak jalan kaki. Investasinya tuh harus produk-produk yang yang rendah resiko lah. Karena kalau kita tahun depan mau liburan, tahun ini udah di rumah terus, tahun depan mau liburan, kalau kita taruh di saham, terus sahamnya lagi anjlok karena satu dan lain hal, bisa-bisa kita nggak jadi liburan gitu. Jadi ya pilih investasi sesuai dengan tujuannya sih. Yang kalau kurang dari 1 tahun, pilih yang rendah resiko kayak reksadana pasar uang, deposito atau tabungan. Nah, kalau misalnya mau yang agak panjang nih, ini aku agak salah ya, harusnya jangan menikah ya. Pokoknya kalau kita mau ada mimpi-mimpi yang lebih dari 1 tahun lah, 1-3 tahun, produk-produknya tuh ini gitu. Dan kalau mau agak panjang, lebih cocok kayak saham, reksadana indeks, pokoknya yang di atas 3 tahun lah teman-teman. Nah, tapi kita kan nggak akan tahu nih, ini apa nih Kak, gini kan, aneh kan, nggak pernah dengar. Nah, jangan khawatir teman-teman, selanjutnya ya. Jangan khawatir, nanti di slide yang selanjutnya aku akan cerita mulainya tuh dari mana. Jadi mungkin ini membingungkan, banyak kata-kata aneh yang kalian nggak pernah dengar. Nanti di slide yang agak terakhir aku akan cerita mulainya tuh di produk apa untuk yang kita yang masih muda. Nah, selain investasi produk keuangan kayak gini, aku juga mau cerita nih bahwa sebenarnya investasi bukan hanya di produk keuangan. Misalnya aku punya teman lagi nih ya, dia beli kamera yang harganya 10 juta nih. Terus dia mau jadi fotografer yang bisa menghasilkan 100 juta nih. Ini dalam tahun yang sama ya. Tahun ini dia beli kamera 10 juta, bisa jadi fotografer wedding, virtual photoshoot, atau apapun itu, yang menghasilkan 100 juta. Nah, ini kalau kita ngitung Oke. maaf. Oke, boleh dilanjut. Nah, ini kalau kita hitung return on investment, ya jadi kalau ngitung return on investment tuh nggak sesusah itu, teman-teman. Kita invest berapa, dapatnya berapa. Itu return on investment. 100 juta bagi 10 juta, 10 kali, teman-teman. Ini dalam 1 tahun. Jadi, aku di sini tuh mau bilang, investasi tuh nggak terbatas di produk keuangan doang. Bukan cuma reksadana, bukan cuma saham, bukan cuma deposito atau tabungan, dan lain sebagainya. Tapi investasi juga bisa ke non keuangan, produk yang atau investasi ke diri sendiri. Dan ini tuh returnnya jauh lebih besar daripada produk keuangan. Saham 100% dalam setahun tuh udah hebat banget. 100% tuh berapa? 2 kali lipat kan? Sedangkan kalau kita beli kamera jadi fotografer 10 juta dapat 100 juta, 10 kali lipat. Saham manapun tuh nggak akan, misalnya sedikit sekali yang bisa, atau hampir nggak ada yang bisa mengalahkan return on investment benda kayak gini. Jadi aku mau bilang, investasi keuangan tuh penting, teman-teman. Lebih jauh lebih penting lagi, investasi ke diri sendiri.
aku berharap pas aku dulu pas SMA ada yang kasih tahu kayak gini nih ke aku. Jadi aku nggak akan, maksudnya uang yang aku punya di tabungan, mungkin aku akan gimana caranya biar aku bisa nambah income, beli sesuatu yang bisa naikin income aku, baru dari income itu aku investasiin, kayak gitu. Jadi mungkin udah selesai terakhir, mulai dari mana, tadi kita ada lihat banyak produk, mulai dari reksadana pasar uang menurut aku. Ini produk yang anti rugi, I'll say ya, karena lihat harganya tuh naik terus. Oke, Kak. Kak, ini menjadi salah satu yang paling aman nggak, Kak? Investasi yang paling aman, itu yang harus kita mulai dari awal, atau gimana? Iya, ini pokoknya investasi yang anti rugi lah ya, I'll say ya. Kayak akan isinya tuh deposito sama obligasi gitu, surat utang lah. Dan karena isinya itu harganya tuh selalu naik sekitar 5-7% per tahun. Ini kita beli hari ini, besok mau jual juga bisa, teman-teman. Beda kan sama deposito, masukin sekarang harus jatuh tempo berapa tahun. Kalau reksadana pasar uang, beli sekarang, besok mau jual juga terserah, atau lusa mau jual juga terserah. Jadi untuk orang yang nggak pernah berinvestasi, aku belajar akhirnya produk terbaik untuk orang pemula tuh reksadana pasar uang menurut aku. Dan bisa dibeli mulai dari 100.000 gitu. Jadi oke, ini sebenarnya aku jelasin reksadana tapi aku skip aja lah ya. Intinya itu adalah ada sekumpulan orang kita yang nggak punya waktu untuk belajar, nggak punya pengetahuan dan nggak punya uang yang banyak. Kita kekurangan benda ini, 3 benda ini. Ya, kita percayain uang kita nih ke namanya manajer investasi. Yang akan bikinin satu produk namanya tuh reksadana. Reksadana isinya macam-macam. Kalau kayak pasar uang tadi isinya deposito sama surat utang. Nah, mulainya gimana? Habis ini mesti gimana? 1, download aplikasi untuk investasi reksadana. Ini ada 3 saran dari aku. Habis ini handphone masing-masing jangan dipakai untuk TikTok doang. Jadi download juga nggak usah 3 ya, 1 aja. Pilih 1 aja. Yang mana yang kalian sering dengar atau gimana nih yang kayaknya lucu gitu namanya. Terserah deh. 1 aja. Kemudian ya butuh KTP sih. Kalau mungkin yang SMA belum punya KTP, bisa pinjam KTP orang tuanya kali ya. Buka account gratis, cepet, hanya butuh KTP. Dan kalian langsung aja beli reksadana pasar uang yang mana aja, terserah. Karena semuanya akan naik. Cuma ya naiknya ada yang 4%, ada yang 5%. Tapi semua tuh akan naik. Beli aja dulu dari 100.000. Anggap aja uang belajar. Tapi kalian udah belajar di sesuatu yang sangat aman. Gitu sih. Jadi ya mungkin itu aja dari aku. Kita akan nemuin hal yang kita cari. Tergantung kita mau carinya jalan atau kita mau carinya alasan. Makasih, itu aja dari aku ininya. Thank you banget nih materinya, luar biasa. Sampai terdiam aku, Kak Vio. Mau memulai reksadana sepertinya, Kak Gio. Udah langsung aku download 3-3-nya. Oke, nah mungkin boleh tanya-tanya lagi nih ya Kak. Kita tadi sudah lihat dari kolom chat. Nah ini sebenarnya sederhana sih ya di luar dari semua ini gitu. Ada yang bertanya, banyak remaja yang memang udah mulai untuk cari cara gitu ya Kak ya, misalnya dari sosial media dan lain sebagainya gitu untuk bisa menghasilkan uang. Maksudnya punya semangat lah gitu untuk ke arah sana gitu. Berarti peran orang tua itu juga cukup penting ya Kak ya. Ditambah mungkin dengan cara didiknya yang ditekankan bahwa kalau misalnya mau sesuatu ya harus ngelakuin sesuatu, misalnya seperti itu. Iya, itu sebenarnya tuh mungkin lebih cocok kalau dikasih tahu ke orang tua kali ya. Tapi mungkin Kak Feli. Tapi iya, aku itu orang tua tuh sangat mempengaruhi sih. Dulu aku ingat tuh pas SD sih. Jadi kalau aku ujian aku ulangan dapat 9, dapat 1 komik tuh. Kalau aku dapat 10, dapat 2 komik Doraemon. Jadi aku selalu mau dapat nilai 9 atau 10 biar aku bisa beli komik. Sebenarnya sesimpel itu sih. Dan itu yang bikin kita jadi ngerasa kalau mau sesuatu ya harus ngerjain sesuatu gitu. Oke, tapi pernah nggak Kak Feli mau memulai sesuatu gitu ya, kayak misalnya investasi yang itu kan sebenarnya kalau kita dari dini kan agak riskan mungkin gitu ya Kak ya. Mungkin orang tuanya jadi underestimate nih kayak
kamu masih kecil, udah nggak usah mikirin tentang investasi, reksadana dan lain sebagainya gitu. Itu pernah nggak sih Kak Feli dia ada di posisi itu gitu, dan mungkin kalau memang ada yang keluarganya seperti itu, langkah yang menurut Kak Feli wise gitu untuk meyakinkan orang tua tuh gimana sih Kak? Oke. Iya, aku banyak juga sih dengar cerita kayak gitu. Bahkan ya, teman-teman aku yang pas kuliah nih, pas kuliah di finance, bahkan dia tuh, ada teman aku yang bahkan dia jadi ketua klub, investment club gitu ya, pas kuliah. Dia ini, orang tuanya bilang nggak boleh investasi saham karena itu judi, ya, pokoknya dibilang kayak gitu. Jadi dia nggak pernah investasi saham, padahal dia ketua klub, pokoknya ketua investment club saham gitu. Ya. Jadi menurut aku buat teman-teman yang kayak gitu, kalau kalian punya KTP sendiri, nggak mesti butuh bantuan orang tua, langsung aja sih buka account aja dan belajar aja gitu. Nggak usah kasih ke, nggak tahu ini berdosa apa nggak ya, tapi nggak usah kasih ke orang tua menurut aku. Karena gini sih, kayak apa yang kita pelajari sama orang tua kita pelajari itu sangat jauh berbeda. Apalagi kita udah entah melewati berapa zaman gitu ya. Teknologi udah secanggih apa. Benar, bahkan kita mungkin harus belajar dari orang lain selain orang tua kita, begitu ya Kak ya? Karena apa yang orang tua kita tahu tuh yang mungkin ya udah beda lah teman-teman, kayak apa yang terjadi di tahun 80-an beda kan sama apa yang terjadi di 2000-an kayak gitu. Jadi maksudnya bukan orang tua kita salah total gitu, enggak. Mungkin beda aja gitu. Jadi coba aja, apalagi kalau kalian punya KTP, buka aja, invest, terus kalau misalnya udah untung baru kasih tahu ke orang tua. Itu satu, kalau misalnya punya KTP nih teman-teman. Kalau nggak punya KTP, jadi harus ngomong sama orang tua. Dan orang tuanya nggak ngebolehin. Ya udah, menurut aku, investasi itu bukan hanya di produk keuangan kok. Jadi kalian cari aja kayak, bahkan investasi non keuangan tuh jauh lebih tinggi return on investment-nya. Jadi jangan putus asa sih, cari aja kayak beli apa gitu terus jadi apa gitu. Oke, Kak, ini aku mau punya pertanyaan lagi nih Kak. Nah, mungkin kita udah ngomong panjang lebar gitu ya tentang investasi, reksadana dan lain-lain gitu ya Kak. Nah, tadi ada yang nanya juga nih, kira-kira kalau disuruh kalau Kakak kasih masukan gitu, 3 hal apa sih yang paling penting kita harus tahu sebelum kita mulai investasi di reksadana dan sebagainya? Itu poin pertama, Kak. Mungkin yang kedua juga nih, anak-anak mungkin, adik-adik di sini mungkin masih bingung. Reksadana kenapa bisa selalu positif? Kenapa bisa terus naik? Mungkin sekarang anak-anak kritis ya, kenapa saya harus ngasih uang 100.000 dan kenapa bisa terus naik? Gimana cara perhitungannya mungkin secara general gitu, Kak? Oke. Jadi yang kalau pertama, 3 hal yang perlu diketahui sebelum investasi adalah satu, investasi itu selalu pakai uang dingin. Oke, jadi jangan pakai uang makan sehari-hari. Investasi itu bukan kebutuhan primer, teman-teman. Jadi nggak investasi. Maaf, ada suara petir ya. Ini hujan deras itu buat aku. Ya, jadi investasi itu bukan penting, tapi bukan kebutuhan primer. Nggak investasi pun kita bisa hidup. Oke. Tapi kalau kita nggak berinvestasi, mungkin kita akan bekerja seumur hidup, teman-teman. Itu aja sih yang ngebedain. Nggak mau investasi nggak apa-apa, nggak akan mati. Akan terus hidup kok. Tapi ya bisa jadi kita harus bekerja seumur hidup, karena kita nggak membiarkan uang bekerja untuk kita. Jadi itu. Investasi itu harus pakai uang dingin, bukan uang untuk makan sehari-hari, bukan tabungan dana darurat itu. Jadi pastiin tabungan tuh ada dulu. Oke, tabungan ada dulu senilai yang tadi 3 kali pengeluaran bulanan. Itu barulah berinvestasi nih, uang sisa lah, uang berlebih lah, uang nganggur yang diinvestasikan. Itu pertama. Kemudian kedua adalah ketika kita mau investasi sesuatu, pastiin kita ngerti itu apa nih. Aku kan tadi lihat nih banyak yang tulis binomo segala macam. Kalau misalnya kalian mengerti itu binomo itu apa kayak gitu ya, kayak bisa jelaskan, tulis di chat box yang tadi tulis. Binomo itu apa, binary option itu apa, ya nggak apa-apa. Tapi kalau kita nggak ngerti, kayak cuma dengar apa kata orang, kayaknya itu bisa untungnya gede deh.
tapi nggak tahu dari mana itu untungnya, you better ignore gitu. Mending abaikan gitu. Invest tuh di tempat yang kita paling ngerti. Jadi memang nggak ada yang paling baik, saham, reksadana, obligasi nggak ada yang paling baik. Yang paling baik itu yang paling kita ngerti. Jadi kalau nggak ngerti, mending nggak usah. Gitu. Kalau nggak ngerti saham, mending nggak usah. Gitu. Oke. Dan ketiga adalah investasi jangan dibikin sempit. Bukan hanya di produk keuangan. Bahkan non-keuangan, kayak investasi laptop, investasi kamera, atau investasi entah ya, kayak benda-benda lainnya, atau yang mau jadi makeup artist, beli alat-alat makeup, yang mau jadi apa sih namanya, pastry chef itu, baker, beli oven, bisa ovennya 3 juta, terus bisa menghasilkan 30 juta, bukan itu 10 kali lipat ya, jauh lebih cepat, jauh lebih bagus juga, dan jauh lebih tinggi juga returnnya daripada investasi produk keuangan manapun. Jadi jangan dibikin sempit. Itu pertama. 3 hal sebelum berinvestasi. Uang nganggur, harus pakai uang nganggur, investasi yang kita ngerti, dan investasi bukan hanya di produk keuangan, jangan dipersempit. Kemudian, kenapa reksadana pasar uang selalu naik? Bukan reksadana pada umumnya ya teman-teman, cuma reksadana pasar uang. Jadi kalau mau beli, yang 100.000 yang aku bilang itu reksadana pasar uang. Bukan saham, bukan reksadana saham, bukan reksadana lainnya lah. Kenapa dia bisa selalu naik? Penjelasannya tuh agak ribet. Takutnya kalian nggak mulai. Pokoknya intinya beli aja dulu, nanti baru pelajari. Kalau reksadana pasar uang nggak apa-apa. Lagian juga cuma 100.000. Tapi intinya kenapa dia bisa selalu naik? Karena isinya adalah deposito dan obligasi kurang dari 1 tahun yang pergerakan harganya itu sangat kecil dan untungnya dari bunga lah gitu. Oke. Nah, mungkin boleh dilanjutin nih ya. Untuk pertanyaan, aku punya snap questions nih buat Kak Feli. Menurut Kak Feli nih Kak, yang mana sih yang lebih penting? Passion dulu atau income dulu? Passion dulu atau income dulu? Susah juga ya. Passion dulu atau income dulu? Oh, pas masih SMA, teman-teman. Pas masih kuliah, pas kita maksudnya masih bergantung sama orang tua, menurut aku passion lebih penting. Karena tujuan kita bukan untuk cari uang gitu, pas SMA atau pas kuliah gitu. Fokus di passion, kejar passion, tingkatin ilmu kita lebih, jangan cuma passion, tapi harus kita punya skill juga di situ gitu. Investasi buat diri sendiri ya Kak, yang tadi Kakak bilang ya. Pas masih muda, investasi sama diri sendiri itu jauh lebih penting. Jadi dan jauh lebih besar juga returnnya. Baru nanti kalau misalnya udah kerja, ya mungkin udah, misalnya passion tetap penting, tapi juga mikirin ini bisa ngasilin uang nggak sih gitu. Oke. Wow, luar biasa. Lanjut Kak Vio. Kita lagi ngomongin anak muda gitu ya Kak ya. Sekarang kan sama zaman dulu kan agak berbeda ya Kak ya. Yang pasti gitu generasinya gitu. Nah sekarang kan kita kan lagi dulu ini ya. Betul. Nah kalau sekarang kan banyak anak muda nih yang kayak terjebak gitu Kak di sandwich generation gitu Kak. Nah menurut Kakak gimana sih cara efektif gitu untuk nyiapin, ini pertanyaan juga sih Kak sebetulnya dari yang udah kita kumpulkan dari Instagram gitu ya. Benar. Mungkin diinfoin dulu Kak, nih tadi orangnya juga bilang nih, Kak saya udah tulis di IG gitu. Ini salah satu mahasiswa Pradita University Kak. Oke, namanya dari Afla. MN Afla ya? Ya. Oke, nah menurut Kakak gimana sih cara yang efektif gitu untuk nyiapin dana pensiun orang tua? Dan juga dana pensiun sendiri gitu ya, tanpa ngorbanin dana yang kita perluin sehari-hari gitu di masa kita di mana terjebak di sandwich generation gitu Kak. Ini agak jauh nih, panjang berat ya Kak, berat ya. Udah memikirkan dana pensiun nih luar biasa. Oke. Oke, ini aku boleh coba ini nggak share screen whiteboard gini biar boleh Kak, silakan. Saat yang lain gitu, jadi lu kan lihat muka kita mulu ya kan. Sebenarnya kalau namanya
Kelihatan ya jelek tulisan aku ya. Silent generation kan, pokoknya kita nih di sini nih, kita ya. Nah, ini orang tua nih, dan di sini ada anak-anak gitu kan. Ya sebenarnya kalau baru kejepit orang tua mungkin belum sandwich banget kali ya. Yang namanya sandwich kan kalau kejepitnya tuh antara orang tua sama anak gitu. Nah intinya kita mesti bayarin orang tua ya kan, bayarin biaya hidup. Ini bayarin biaya sekolah gitu. Kenapa harus biayain? Karena anak-anak nggak punya income, orang tua udah pensiun nggak punya income gitu kan. Nah sebenarnya solusinya tuh adalah di sini kita butuh yang namanya dana pensiun, ya kan. Nah dana pensiun ini aku udah pernah jelasin nih, aku nggak bisa jelasin terlalu panjang, nanti terlalu lama. Di YouTube aku ada judulnya ngitung dana pensiun untuk mama gitu. Di situ ada Excel-nya, kalian bisa langsung download. Di sini harusnya kita nyiapin namanya dana pendidikan. Nah, konsepnya ini adalah dana pensiun kita kan orang tua ini udah nggak ada income nih pas pensiun, ya kan? Berarti kita tuh harus nyiapin yang namanya aset, teman-teman. Jadi ngumpulin uangnya sekarang. Karena nanti nggak akan punya uang nih, karena udah nggak ada income. Ngumpulin uangnya sekarang. Nah, ngumpulin uangnya ini bisa gede banget. Mama aku butuh berapa ya? Kayaknya orang tua aku kayaknya butuh 2-3 miliar kalau nggak salah ya. Nah, ngumpulin uang ini kan gede, teman-teman. Jadi, solusi untuk sandwich generation adalah pertama, tahu dulu butuh dana pensiun berapa. Dapat kan segini, oh gila banyak banget nih. Akhirnya nyadar, gimana nih cari uang segini? Gitu kan. Bisa investasi, tapi akan lebih cepat kalau nambah income. Jadi, ya mungkin masalahnya lebih yang ke orang tua kali ya. Kalau anak-anak mungkin ya belum punya anak kali. Jadi itu sih, bantu orang tuanya ngitung dana pensiun berapa, apalagi ke orang tuanya belum pensiun, masih kerja, lebih bagus lagi. Jadi orang tuanya bisa ngumpulin duit juga untuk dana pensiun orang tuanya. Ngumpulin, kalau susah ngumpulinnya, nambah income. Cari cara gimana caranya nambah income, teman-teman. Kalau susah nambah income ya terpaksa harus nanti kurangi pengeluaran, gitu aja sih. Oh. Tapi lebih preferable yang nambah income ini lah. Gimana caranya? Gitu. Oke, thank you nih Kak Feli. Sudah terjawab ya MN Afla untuk pertanyaannya. Oke, mungkin kita dilanjutin aja kali ya Kak Gio. Kita udah pertanyaan terakhir kali ya Kak ya. Ini nggak berasa kita udah 1,5 jam lebih bersama Kak Feli, saking serunya. Betul. Ya, saking dalamnya kita. Setuju banget. Nah, menjelaskan tentang ini. Yang kita bahas hari ini kan semua tentang financial literacy gitu ya kayak yang mana ujung-ujungnya sih sebenarnya kita pengen punya uang lebih gitu dari apa yang kita punya sekarang, intinya seperti itu. Nah, jadi apakah menurut Kak Feli mengenai statement nabung pangkal kaya itu myth atau fact? Myth. Karena harus dikelola juga ya Kak ya, jangan cuma nabung aja ya. Iya, kalau nabung tuh ya itulah, biarin uangnya istirahat gitu kan. Sedangkan kita bisa kaya kalau kita bisa biarin, kita bisa kaya kalau kita nggak usah kerja dan uang masih bisa kerja nih untuk kita. Ya, gimana caranya berinvestasi gitu. Berarti kuncinya adalah ya kita harus bisa berinvestasi, cari peluang ya Kak ya, biar uang yang bekerja untuk kita. Iya, kita mau istirahat aja. Setuju banget. Nah, teman-teman semua nih yang udah ngedengerin materi hari ini, semoga semuanya ini ya, udah hafal, udah tahu, punya bayangan ke depannya mau investasi apa nih, supaya di usia muda tapi udah punya income sendiri, jadi nanti bisa kayak Kak Feli lah. Amin. Oke, nah mungkin Kak Gio ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup sih, mungkin kita closing aja nih Kak. Closing. Nah, pertanyaan terakhir nih, ayo Kak Vio, tanyakan Kak. Oke, mungkin ini untuk Kak Feli sih ya sebetulnya ya, untuk kesemuanya juga, jadi nggak per satu pertanyaan aja gitu. Saran deh mungkin ya dari Kak Feli untuk semua
siswa-siswa atau yang masih sekolah lebih tepatnya dari uang saku dan sebagainya gitu. Saran-saran dari Kak Feli dong Kak terkait dari acara kita hari ini. Oke. Kalau ada satu hal yang teman-teman perlu lakuin setelah acara ini, anyway aku agak lagi nggak sih? Sorry? Agak apa? Sorry? Agak nge-lag nggak? Enggak sih Kak. Sekarang sih udah. Ngedelay kayaknya, ngedelay dikit tapi udah oke sih. Iya, kayaknya di tempat aku juga agak delay. Iya, jadi kalau ada satu hal yang perlu teman-teman lakuin setelah acara ini adalah itu, download 1 dari 3 apps itu dan beli reksadana pasar uang 100.000. Itu sih, itu yang super actionable. Karena nggak bisa langsung jadi sultan, teman-teman. Dari kayak aku suka bilang kayak gini, kalau pas lahir nggak mungkin kan kita langsung SMA gitu, atau anak yang lahir orang tuanya nggak expect dia langsung ngasilin uang, mana 10 juta gitu setiap bulannya, nggak kayak gitu. Kita juga makanya kenapa SD dulu, SMP dulu, SMA dulu, baru kuliah, baru kerja, ya kan. Investasi juga kayak gitu, berproses, teman-teman. Kalau yang kecil kita nggak tahu, kalau kita di perkara kecil kita nggak setia gitu, ya Tuhan juga mungkin nggak akan kasih perkara besar gitu. Jadi uang kecil kelola dulu, kalau bisa ya Tuhan kasih rezeki lebih, kesempatan untuk mengelola uang yang lebih besar gitu. Jadi mulai dari reksadana pasar uang 100.000, kalau misalnya belum punya KTP, nggak bisa minjem KTP orang tuanya karena nggak dibolehin, investasi di diri sendiri. Cari gimana caranya biar bisa nambah skill kamu, ikut webinar kah, atau ikut workshop ngedit kah, atau bikin TikTok kah, atau apa, pokoknya cari cara nambah skill kamu, nambah income kamu. Nanti kalau kamu udah punya KTP, kamu udah punya uangnya juga nih, ya kan? Karena orang biasa kalau nggak punya, misalnya sekarang ya, yang sepantaran aku mau investasi nggak ada uangnya. Sekarang kalian cari uangnya. Cari uang kan nggak mesti punya KTP kan? Cari uangnya, uangnya udah ada. Nanti pas sudah punya KTP, baru investasikan. Biarkan uangnya kerja untuk kita, gitu. Wow, luar biasa. Thank you banget nih Kak Feli, advice-nya untuk teman-teman semua. Iya. Thank you banget Kak, sekali lagi. Oh iya Kak, mungkin kalau adik-adik mau ada yang follow IG-nya atau sosmednya Kak Feli, boleh banget Kak, dipromosiin boleh gak Kak? Biar mungkin ada yang masih mau ditanyakan di luar dari ini, YouTube-nya misalnya. mungkin Karena kan kita biar terbatas. tahu materi-materi yang Kak Feli sampaikan. Iya, boleh aja. Ini kan kalau di Zoom kan ada nama aku kan, Felicia Putri Ciasaka. Itu YouTube, Instagram, sama TikTok tuh nggak ada putrinya sih gitu. Jadi mungkin kita boleh temenan di situ. Ya, tuh teman-teman, langsung cus. Baik, terima kasih banyak nih Kak Feli udah ngeluangin waktunya jadi pembicara di PLC Corner-nya Pradita University yang hari ini. Tentunya bermanfaat banget yang sudah disampaikan untuk kita semua, untuk kedepannya jangka panjang. Betul. Seperti itu. Nah, untuk punya mimpi jadi sultan gitu ya Kak ya. Jadi sultan, betul. Nah, sebelum berakhir nih Kak Vio, kita mau ngasih sesuatu buat Kak Feli ya. Iya, kita ada penghargaan nih untuk Kak Feli ini. Mungkin dari tim. Bentuknya digital nggak apa-apa ya Kak? Virtual nih Kak, karena kita nggak ada di briefing ini soalnya. Nggak di briefing. Ini plakat digital Kak. Betul. Ya, jadi lebih hemat biaya ya, nggak apa-apa. Thank you teman-teman. Thank you Kak Feli. Thank you sekali lagi buat Kak Feli, buat teman-teman semua. Oh iya, sebelumnya kita mau infoin juga ya Kak Vio ya. Betul. Ini kan tadi udah diinfoin bahwa ini adalah PLC yang kedua. Nah, kita ada diadakan di setiap bulan. Nah, sekarang kita mau informasikan juga PLC ketiga kita. Ya, dengan tema yang nggak kalah seru dengan hari ini, yang akan diadakan di bulan depan. Ya. Jadi nah, stay tune teman-teman ya. Benar, ini kita lagi nunggu nih ya. Jadi di bulan depan kita akan mengundang Reza Nangin. Ya, adik-adik semua ya yang tahu. Ada yang tahu nggak Reza Nangin? Boleh diangkat tangannya. Nah, oke. Nah, dia adalah part of Cameo Project gitu ya. Dia adalah salah satu tim dari Cameo Project yang akan membahas tentang jadi netizen yang budiman, dari jari, jangan nusuk ke hati. Oke, ya. Ini buat teman-teman yang
Ya, Anak muda Kak? masih pada aktif ya kayak di sosial media ya. Benar. Nah, lagi booming banget nih jadi netizen yang budiman. Nah, gimana sih jadi netizen yang budiman Iya benar. gitu. Nanti bisa dijelaskan sama Kak Reza nih lebih seru lagi Betul. pasti. Jadi teman-teman Gak kalah pastikan serunya. untuk kita bertemu kembali. Nah, Oke. mungkin Oke. oke Cukup kita informasinya, Kak. Thank you sekali lagi Kak Feli untuk waktunya. Thank you banget teorinya, pemahamannya kepada adik-adik semua yang ada di sini. Ya, semoga bisa bermanfaat, bisa dipakai semuanya menjadi bekal buat adik-adik semua yang ada di sini. Gitu. Oke, Kak Vio, ada yang mau disampaikan lagi, Kak? untuk teman-teman semua, terakhir nih kita udah sampai di penghujung acara dan juga aku mau info bahwa kita tuh ada games. Kita biasa tiap kali PLC itu kita selalu ada games, tapi Betul. kita nggak umumin di sini. Jadi kita akan ada gamesnya di Instagramnya Pradita University di @pradita.info. Jadi teman-teman boleh pantengin terus karena kita akan ada hadiah tentunya untuk teman-teman yang aktif dan berkaitan juga dengan tema PLC kita hari ini. Betul. Dilihat Jadi tadi sih semuanya udah antusias ya. benar. Jadi buka IG Pradita dan Kak Feli gitu ya? Enggak ya? Boleh sambil ngestok Kafeli juga dong. Benar. Oke, kalau gitu. So, untuk teman-teman jangan sampai ketinggalan, dicek Instagram kita, aktif untuk ikut gamesnya, karena akan ada hadiah menarik. Jadi, thank you semuanya yang udah bergabung, dan dari Pradita University, pamit undur diri. Sampai jumpa di PLC selanjutnya. Oke, thank you semuanya. Thank you Kak Feli sekali lagi. Ya, thank you, Ya. teman-teman. Bye-bye. Bye, Kak.